Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata kuliah struktur data, saya akan membawakan sebuah materi tentang sorting. Tepatnya yaitu merge sort. Merge sort adalah salah satu dari beberapa algoritma sorting atau pengurutan. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu pengertian merge sort, cara kerja merge sort, contoh penggambaran, dan lain-lain. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Billy Nabila Ramadan, NIM 200304016 dari Prodi Teknik Informatika kelas C. Pendahuluan, Divide and Conquer atau yang disingkat DNC adalah algoritma pemrograman yang melakukan pemecahan masalah menjadi dua submasalah secara rekursif sampai setiap submasalah cukup sederhana untuk diselesaikan secara langsung. Tiap solusi dari masing-masing masalah akan digabungkan untuk mendapatkan solusi dari masalah utama tersebut. Algoritma DNC menjadi basis dari algoritma-algoritma efisien untuk masalah-masalah seperti sorting. Di antaranya yaitu quicksort, merge sort, dan transformasi discrete Fourier. Selanjutnya, pengertian merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Jadi merge sort merupakan algoritma pengurutan yang jumlahnya memang sangat besar. Algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Algoritma pengurutan data merge sort dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer atau yang disingkat DNC seperti yang dijelaskan tadi, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian kemudian menggabungkannya kembali. Jadi setelah dipecah kemudian diselesaikan, habis itu digabungkan kembali. Cara kerja merge sort. Proses pengurutan data. Pertama, data dipecah menjadi dua bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah. Apabila jika data genap, jadi misalkan data itu ada 8, berarti setengahnya itu 4. Atau setengah minus 1 jika data ganjil. Misalkan data itu 7, maka yang satu 4, yang satunya lagi 3. Kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap blok. Proses pembagian data dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat dibagi lagi. Atau dengan kata lain, data dalam subbagian menjadi tunggal. Lanjut, setelah data tidak dapat dibagi lagi, proses penggabungan margin dilakukan antara sub-subbagian dengan memperhatikan urutan data yang diinginkan, ascending kecil ke besar atau descending besar ke kecil. Proses penggabungan ini dilakukan sampai semua data tergabung dan terurut sesuai urutan yang diinginkan. Jadi setelah data dibagi menjadi satu tidak dapat dibagi lagi, data itu akan digabungkan kembali dengan urutan kecil ke besar atau besar ke kecil, tergantung yang diinginkan. Kemudian kompleksitas algoritma merge sort adalah On Log N Venua et al. 2012. Secara umum, algoritma merge sort dapat diimplementasikan secara rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang di dalam implementasinya memanggil dirinya sendiri. Pemanggilan diri sendiri ini berakhir jika kondisi tertentu terpenuhi. Terminate condition is true. Yaitu yang selanjutnya yaitu contoh merge and sort. Contoh pertama yaitu 63518247 dibagi menjadi dua bagian. Karena ini datanya genap ya, jadi sama-sama 4. Kemudian 6351 6351 ini dibagi dua lagi 6351. Kemudian sama seperti yang ini dibagi menjadi 2, 8247 dibagi lagi 8247.
Setelah ini setelah tidak dapat dibagi lagi, kemudian diurutkan. Terserah menurut mau dari yang terbesar ke kecil apa yang kecil ke terbesar. Kalau ini dari kecil ke terbesar, itu 36, 15, 28, 47 digabungkan menjadi 135 6, kemudian 247 2478 digabungkan menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Sama seperti yang ini. Nah, data ini kan ganjil. Berarti yang 14, yang 13. Kemudian ini bagi 2, ini 1 tetap data tunggal sampai penggabungan ini. Kemudian setelah tidak dapat dibagi lagi, kemudian digabungkan dan diurutkan. Jadi seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, 20, 10, 5, min 6, 7, 20, dan 2. Ini penjelasannya. Pertama kali lari tersebut dibagi menjadi 2, yaitu 0, 2, 10, 5, dan min 6, 7, 20, dan 2. Lari 0, 2, 10, 5 dibagi menjadi 2, yaitu 0, 2, 10, 5. Lari 0, 2 dibagi menjadi 2 lagi, yaitu 0 dan 2. Selanjutnya karena 0 dan 2 sudah tidak bisa dibagi, maka di-max dan diurutkan menjadi 0, 2. Lari 10, 5 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 10 dan 5. Selanjutnya 10 dan 5 dilakukan max dan diurutkan menjadi 5 dan 10. Lari 0, 2 dan 5, 10 di max dan diurutkan menjadi 0, 2, 5, 10. Nah, ini 0, 2, 5, 10. Jadi setelah dipecah, tidak dapat dibagi lagi, disatukan dan diurutkan. Jadi ini. Selanjutnya itu lari min 6, 7, 20, dan 2 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu min 6 dan 7 dan 22. Larik min 6, 7 dibagi menjadi 2 bagian, min 6 dan 7. Selanjutnya min 6 dan 7 di max dan diurutkan menjadi min 6, 7 karena memang sudah urut dari kecil ke besar. Larik 20 dan 2 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 20 dan 2. Selanjutnya 20 dan 2 dilakukan max dan diurutkan menjadi 2 dan 20. Larik min 6, 7, dan 2, 20 di max dan diurutkan menjadi min 6, 2, 7, 20. Ini min 6, 2, 7, 20. Ini sudah urut dari kecil ke terbesar. Selanjutnya larik 0, 2, 5, 10 dan larik min 6, 2, 7, 20 di max dan diurutkan menjadi min 6, 0, 2, 5, 7, 10, 20. min 6, 0, 2, 2, 5, 7, 10, 20. Nah ini. Selanjutnya ada sedikit video penjelasan, yaitu data 2, 8, 5, 3, 9, 4, 1, 7 dibagi lagi menjadi 2. Kemudian dibagi menjadi 2, 2, 8, 5, 3, 9, 4, 1, 7. Sehingga data tidak dapat dibagi lagi. Atau setiap kotaknya itu data tunggal. Setelah seperti ini, kemudian disatukan kembali dengan diurutkan. 28, kecil, besar. Kemudian 35. Kemudian 49, 17. Kemudian disatukan kembali. Itu 2, 3, 5, 8. Lanjut 1, 4, 7, 9. Penyatuan yang terakhir yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya materi itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.